Ada. Enggak ada. Kalau itu hanya itu metafora saja lah. Metafora berarti berarti di surga nanti itu otak Anda sudah nggak berfungsi gitu. Ingatan Anda sudah nggak ada lagi. Ingatan aku lah. Ya ingatannya masih ada, Bang. Masih ada. Cuma kan Anda kira-kira Anda Bang, ingat makanan nggak di sana, Bang? Kira-kira Anda mengingat makanan nggak di sana? Nih, kalau di sana itu otaknya nggak butuh asupan bahan-bahan kimia, Bang. Karena di sana sudah pakai Woi, gantian aku lah. Masa klen-klen aja. Ya, kau kenapa? Kenapa kau? Kau kenapa? Aku mau tanya sama Juma satu pertanyaan aja, boleh nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Oh, terima kasih lah ya. Iya, sama-sama. Oke, cuma tolong. Kamu yang tolol karena kau jadi Kristen. Mampus lo. Kalau kau ndak Kristen, ndak mungkin kau tolol. Syarat untuk menjadi Kristen ya tolol, paham kau? Bukan Kristen kalau nggak bodoh. Tengoklah ini temanmu ini, si Rudin ini. Tengoklah. Rudin. Coba saya tanya, Yesus itu naik ke surga itu rohnya saja atau sama tubuhnya? Percuma Bang Andi. Percuma karena dia akan berasumsi seleranya dia. Nggak bisa. Ini seleranya dia yang dia pakai. Ini ada yang jauh lebih penting daripada itu. Dia nggak pakai otaknya, dia pakai asumsi. Susah. Ya. Kita ini kedatangan Kedatangan Mbak Santa Monica Kirana. Beliau ingin melakukan prosesi syahadat. Mbak Santa, beliau sudah ngobrol sama dewa itu kurang lebih ada kisaran 1 bulan ya, lewat telepon WA. Betul ya, Mbak Monica ya? Iya. Kurang lebih 1 bulan. Selamat ya? Mbak Monica. Dari Katolik. Dari Protestan. Dari Katolik. Dari Protestan. Oh iya, selamat. Ya, tanya dulu aja sama Abang, silakan ya. Beliau mau syahadat hari ini. Hari ini beliau mau syahadat. Ya, silakan, selamat. Diam dulu ya, Rudin. Tapi syaratnya itu kalau bisa minta KTP-nya dulu, sama nanti kalau bisa on cam, boleh nggak, Mbak? Nggak apa-apa, on cam nggak apa-apa. KTP-nya bisa, Mbak. Bang Andi, gini. Beliau suaminya seorang Muslim. Beliau asalnya dari Muslim. Beliau murtad menjadi seorang Kristen karena sakit hati. Ini Rudin kenapa ini ya? Kok diam dulu, Diturunin aja. Nah, setelah beliau selama 15 tahun ke gereja, ternyata pada saat beliau sudah membaca kitabnya, beliau tidak percaya siapa itu Paulus berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, kemudian beliau bertemulah dengan dewa, ngobrol sama dewa. Dewa menjelaskan panjang kali lebar sama dengan tinggi. Dia sakit hati sama oknum, dan sekarang beliau ingin kembali ke jalan, kembali ke Islam. Begitu Bang. Insyaallah. Izin Bang Dewa. Jadi ini kan dia mau open cam. Jadi kita tanya teman-teman di bawah dibantu di follow supaya bisa open cam. Bisa open cam, bisa. Udah bisa ya. Bisa. Okay, terus pertanyaan selanjutnya, Mbak Monica udah pernah dibaptis belum? Pernah. Pernah. Sempat mengaku Yesus Tuhan waktu itu ya? Pernah, iya. Ya udah, waktunya untuk kembali ke Islam. Silakan. Buka aja camnya, Mbak. Dibuka camnya. Udah. Lah, nggak ada. Belum bisa Bang, kayak karena followersnya masih 300. Oh, ya. Tadi bisa di tempatnya ini. Oh, gitu. Tadi di tempat dewa bisa, ya. Dibantu di situ deh. Nah. Masih muda ya? Alhamdulillah. Jadi Mbak Monica 15 tahun murtad ya? Iya. Ya Allah. Jadi udah pernah coba makan itu? Makan apa? Babi. Bedu. Pernah. Ya. Alhamdulillah kembali lagi. Oke. Identitas beliau sudah ada teman-teman? Ada di Dewa Bang. Beliau
pada saat beliau itu masuk ke Kristen, beliau tidak mengganti kartu identitas. Beliau seorang komisaris. Maaf, Pak, jadi cerita nih. Lanjut nanti aja, Bang. Dewa ngobrol sama Abang aja di WA ya, nanti ya. Kalau soal itu ya. Baik. Jadi sekarang dari Protestan kembali ke Islam ya? Iya. Masya Allah. Kita langsung syahadat ya, Ukhti Monika. Iya. Baik, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Ashadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian mohon untuk diinformasikan ke grup API Pusat agar Ustadz kita datang seorang untuk membacakan doa kepada saudari kita. Semoga istiqamah, dimudahkan dalam hidup dan urusannya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhti Monika, saya mohon untuk ngikuti saya ya. Ikhlas karena Allah. Oke, baik. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Sambil kita nunggu Ustadz kita untuk membacakan doa kepada saudari kita ini, mungkin bisa menerangkan sedikit kilas balik dari kehidupan beliau sampai keluar dari Islam lalu kembali menjadi muslimah kembali. Silakan. Ya, dulunya itu saya Muslim dari lahir itu saya Muslim. Terus waktu kuliah itu ada kekecewaan kepada personal gitu ya. Terus saya pindah ke Kristen. Tapi saya tidak mengganti identitas saya, tapi saya sudah dibaptis. Terus saya ke gereja itu 17 tahunan. Terus waktu saya menikah, suami saya juga Muslim. Saya nikah dengan tata cara Muslim. Habis itu saya keras sama siapapun gitu loh. Maksudnya tuh kalau ngomongin agama gitu, Monik itu selalu bilang kalau kamu jangan senggol agamaku gitu loh, kamu jangan senggol agama Kristen. Itu tuh sudah 17 tahun itu keras gitu loh. Kayaknya tuh Monik juga bilang agamaku tuh harga mati, jadinya nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa ditek-tek gitu loh. Jadinya kita kan nggak tahu Tuhan itu bisa membolak-balikan hati manusia. Jadinya tuh selama sebulan ini Monik itu mencari gitu loh, mencari kebenaran, agama yang benar itu mana. Monik tidak mencarinya tuh di pertamanya itu kok ada kayak Komal seperti itu. Terus Monik lihat YouTube-nya Bang Juma waktu itu sama Ari Untung ya. Ternyata tuh Islam itu indah. Kita kan lihat agamanya. Kalau kemarin itu Monik kan lihat orangnya. Dan lingkungannya Monik itu kan bukan jarang orang muslimnya. Jadinya tuh kalau kita melihat oknumnya itu kan ya pasti takut gitu loh sama Islam gitu kan.
setelah Monik belajar agamanya, jadinya Monik itu lebih tahu kebenaran Islam itu seperti apa gitu loh. Iya, Masya Allah. Iya. Bos, udah ada Ustadz Alif, udah mau masuk Ustadz Alif tuh, mungkin udah Ustadz Alif di bawah, udah aku telepon. Kasih Bun. Iya, Gurunda. Iya. Jadi sempat belajar juga ya, belajar dari melihat YouTube, kondisi diskusi materi-materi lintas agama gitu ya. Iya. Monik lihat Zakir naik ya. Monik lihat itu gitu loh. Jadinya tuh pertanyaannya Monik itu sudah dijawab semua. Jadinya tuh yang yang Yesus itu. Tapi yang Monik itu selama di Kristen itu, Monik itu mengimani kalau Yesus itu nabi gitu loh. Jadi Monik pun berdoanya tuh berdoa sama bapaknya Yesus. Jadi berdoa dengan Allah gitu loh. Iya. Masya Allah. Ya, silakan Dinda Ustadz Alif, didoakan saudari kita ini. Mudah-mudahan beliau dikuatkan istiqomah Islamnya ya kuat. Ya, sehingga beliau bisa teguh di dalam mempertahankan akidah. Silakan. Ya, Gurunda siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan. Ya, mohon maaf kalau jaringan agak ya tidak mengulur waktu. Bismillah. Nantinya Kak Monik ya, mohon bantu aminkan dengan serius, dengan khusyuk, karena dalam sebuah doa itu ketika kita mengucapkan amin, maka maknanya itu aku seperti apa yang diucapkan oleh yang mengucapkan doa itu. Jadi insya Allah mewakili dari semua, niatnya juga kita untuk kebaikan dan untuk kebaikan kita semua. Oke, baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu kepada saudara-saudari kami ya Allah, yang mereka belum mau menerima hidayah sampai detik ini ya Allah. Barangkali di antara kami, di antara saudara kami, ibu kami, bapak kami, adik kami, kakak kami, atau siapapun mereka yang masih keras hati dalam menerima hidayah Islam ya Allah, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mau menerima kebenaran Islam ini ya Allah, dan mereka bisa masuk bersama-sama dengan kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina. Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina. Allahumma ighfir lana warzuqna wahdina wa'afina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil hasidin wansurna ala qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami semua ya Allah. Biarkanlah dan pertahankanlah petunjuk itu pada diri kami ya Allah, sehingga kami selalu berdarah di jalan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa seluruh saudara kami ya Allah. Curahkanlah selalu rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah, dan berikanlah kami semua kesehatan ya Allah, kemudahan setiap urusan dan kelapangan dalam rizki ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Amin. Lanjut para guru, aku mute lagi di jalan. Maaf. Masya Allah, makasih Kak Ain. Bu Monika, aku boleh nanya satu pertanyaan lagi nggak? Boleh. Jadi maksud aku gini, biasanya yang kayak gini nih, yang orang udah murtad ini kan tadi katanya udah percaya, jangan pernah ganggu keimanannya ibu lagi gitu kan ya, pas Iya. udah jadi murtad. Nah, ingin kembali jadi Islam ini apakah sudah ada niat memang sebelum-sebelumnya, atau ada memang sebelumnya beberapa tahun yang lalu ada keraguan gitu, atau gimana? Apa memang hanya 1 bulan ini aja? Hanya 1 bulan ini aja. Masya Allah. Hal apa yang membuat ibu ingin lagi kembali? Ada sesuatu, maksudnya kayak satu pernyataannya Bang Juma kah di YouTube tersebut atau bagaimana? Karena apa namanya, ternyata Nabi Isa sama Yesus itu sama. Gitu, Bu, ya. Selama ini yang itu yang saya tidak pernah tahu. Pada saat di Kristen ada sesuatu yang mengganjal di hatinya ibu gitu. Ini kok kayak gini ya, kok kayak gini ya. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak? Nggak pernah. Kalau ke gereja itu kan hanya yang yang pasti setiap agamanya mengajarkan kebenaran. Jadinya tuh saya itu nggak pernah apa dikatakan sama pendeta sama apa gitu. Jadinya waktu aku bertanya gitu, apa namanya, Isa dan Yesus itu sama, dan apa namanya di Al-Quran itu ibunya Yesus, Maria, Bunda Maria itu malah lebih dihargai daripada di Alkitabnya orang Kristen gitu loh. Oh iya, baik-baik. Bang Juma mungkin ada tambahan? Iya, kalau Yang saudari tanya. kita. Iya, silakan Bang Andi, silakan. Mbak dulu sudah berapa lama murtad? 17 tahun. 17 tahun. Ada surat baptis, Mbak? Dulu ada, habis itu sekarang udah nggak ada, hilang. Ya kalau udah nggak ada berarti nggak perlu buat sertifikat. Kalau ada, Nggak perlu. nggak perlu ya. Enggak. Ya itu aja sih. Mm. Yang paling utama Anda kembali itu apa kira-kira? Yang kembali ke Islam ada momen-momen tertentu mungkin? Apa namanya, dua orang terdekat saya itu bilang apa namanya, kamu cinta Yesus, cinta gitu kan, kamu sayang gitu kan. Terus habis itu orang Muslim itu bilang kita malah lebih sayang Yesus kalau apa namanya di Islam itu harus mengakui Yesus itu Nabi Isa gitu loh. Di situ saya baru tahu ternyata Nabi Isa sama Yesus itu sama. Itu selama ini saya nggak tahu, selama 17 tahun saya nggak tahu. Makasih, mungkin diterangin Bang Juma, silakan. Iya, sebenarnya Islam itu datang tujuannya untuk meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan kemudian oleh ahli kitab. Dalam hal ini orang-orang yang membuat makar tentang kenabian beliau di tengah-tengah Bani Israel. Jadi Nabi kita itu yang betul adalah Isa. Isa alaihi salam, Yosua Hamasya. Dalam bahasa Aram disebut Iso. Sedangkan Kristen ini mengenalnya dengan sebutan Yesus. Nah, Al-Quran maupun kitabnya Kristen itu sendiri jelas ruang lingkup pengajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam hanya bertumpu kepada satu golongan, yaitu Bani Israel saja. Di dalam Al-Quran surah As-Saf, di situ Allah menginformasikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW
bahwa wahai nabiku, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya sebelum engkau aku mengutus seorang rasul bernama Isa alaihissalam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi Nabi Isa berseru, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul, utusan Allah untuk kalian. Itu kata Quran. Tetapi kemudian di dalam Bible emang ada ucapan itu? Ada. Di dalam Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Bahkan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya itu jangan ke bangsa lain, tetapi datang kepada bangsa Israel saja. Jadi Nabi Isa, Yesus itu spesial diutus untuk Bani Israel. Lalu dari mana Kristen ini? Nah, kalau kita menjawab dari Bible, maka Yesus menceritakan itu kemudian dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada pengajar-pengajar. Waspadalah kepada pengajar yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka itu adalah serigala yang buas. Jadi ada kelompok di luar daripada domba Bani Israel yang akan datang menemui murid-murid Yesus dan mengaku mereka adalah pengikut Yesus, padahal bukan. Mereka adalah serigala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada ukhti, kepada saudara saya. Alhamdulillah, saya rasa kedepannya akan mendapatkan banyak ujian dan cobaan ya. Saya nggak tahu ukhti latar belakangnya kayak mana sampai murtad. Kemudian bagaimana dengan keluarganya. Ya, saya hanya bisa berdoa kepada Allah, kiranya Allah menguatkan hati saudari kita ini, mudah-mudahan kuat, istiqamah, menjalani setiap aktivitas, rutinitas ritualnya, rutinitas aktivitas pekerjaannya, dan seterusnya. Dimudahkan oleh Allah. Dan pesan saya, sering-seringlah bergabung dengan orang-orang yang memiliki kegiatan keagamaan Islam. Misalnya kajian, majelis taklim, atau ada ceramah-ceramah, sering-seringlah ikut di sana. Insya Allah akan dimudahkan kemudian untuk menerima hidayah. Hidayah dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Gitu, ukhti Monika. Amin. Ya, Bu Monika, saya boleh tanya-tanya lagi nggak, Bu? Mohon maaf sekali nih. Maaf, udah punya anak? Sudah. Kau boleh tahu anaknya ikut Muslim atau gimana? Muslim. Oh, Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus tanggapan suaminya Ibu mengenai Ibu mau masuk Islam kembali gimana? Suami saya itu saya menikah 14 tahun. Suami saya itu berdoa selama 14 tahun semoga saya masuk Muslim. Masya Allah, doanya dikabulkan hari ini ya. Orang tua tahu juga, Bu? Belum saya kasih tahu, tapi orang tua saya Muslim. Keluarga saya nggak ada yang Nasrani, nggak ada. Keluarga besar saya semuanya Muslim. Jadi ikut Kristen itu siapa kalau boleh tahu? Ikut sendiri. Apa dia masuk Kristen nih? Menarik nih. Oknum, Bang. Tadi kan Dewa cerita oknum. Ya, karena dia selama ini sering yang namanya ditipu sama orang-orang Islam, Bang. Maka dari itu ternyata Islam itu mengajarkan seperti ini gitu ya. Dan Dewa berapa kali mengatakan ke dia ya, selama 1 bulan ini kami berdiskusi itu setiap telepon itu minimal 1 jam, 2 jam, sharing mengenai soal agama. Dan akhirnya beliau pun dilembutkan gitu. Beliau sudah sepakat, tadi jam 3 sebenarnya pengen melakukan prosesi syahadat di masjid terdekat. Tapi karena mungkin ada pekerjaan, dia seorang wanita karir, jadi dia melakukan prosesi syahadat itu Bang, tadi di masjid sudah habis Isya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada nanti saya kirimin videonya. Baik, siap. Sama anak-anak tadi ditemenin anak-anak. Baik. Nanti kalau misalkan ada apa-apa lagi, silakan WA ke Dewa ya. Jangan pernah nelpon Dewa, tapi WA ke Dewa. Jangan nelpon Dewa. Kenapa? Karena pada saat Bang Juma nelpon Dewa, pada saat Bang Hadi nelpon Dewa, suara dan getarnya itu ada. Tapi pada saat Bang Monika nelpon Dewa, hanya suaranya saja. Ternyata getarnya di hati ini. Aduh. Bercanda ya. Maaf Bang Juma, bercanda. Mulai. Jangkrik.
Dan beliau membeli kaos Dewa berapa juta gitu ya untuk dibagikan kepada para viewer. Insya Allah nanti mau dibagikan di roomnya Abuya ya, di roomnya Abuya. Dan Dewa ucapkan terima kasih banyak kepada beliau. Dan terus setiap hari beliau itu selalu perhatian sama Dewa, Bang. Mas Dewa ada pulsa? Kata Dewa ada katanya. Saya isiin ya. Nggak usah. Sampai beberapa kali maksa, Bang. Nggak usah, kata Dewa, nggak usah. Akhirnya mungkin karena dia merasa Dewa kok dikasih pulsa nggak mau, dikasih ini nggak mau. Ya udah saya beli kaos aja lah katanya. Bagiin ke viewer gitu, Bang. Dibelilah sama dia. Bang Dewa ya? Di sahabat Bang Zuma, untuk netizen sahabat Bang Zuma. Boleh. Boleh ya, teman-teman. Siap. Bang Dewa bagi-bagi baju tuh. Siap. Ini dari Bunda Monica ya. Jadwalkan saja nanti. Insya Allah kaosnya namanya keren. Insya Allah bagus kaosnya sekali bagus. Namanya ya, Monica Kirana. Santa, cantik, depannya Santa. Santa. Ya lanjut. Masya Allah. Jadi apa namanya, rasanya itu jadi adem, jadi kayak apa namanya, anak-anak itu kan muslim, jadi sekolahnya tuh anak-anak juga pakai kerudung gitu kan. Jadi tadi tuh apa namanya, habis sholat, diajarin sholat anak-anak. Saya nanya wudunya itu gimana, apa yang dibasuh dulu, terus apa doanya gimana. Tadi diajarin sama anak-anak saya, karena kan anak-anak saya kan sekolahnya di muslim. Waktu sholat pun saya juga diajarin. Allahu Akbar, Masya Allah. Syukur, Alhamdulillah. Indahnya Islam. Jadi kalau sedikit saya ingin berkata ya, ada beberapa mu'allaf yang jatuh cinta ke Islam itu karena dia sayang keluarganya. Banyak yang saya syahadatkan gitu. Karena mereka cinta. Tadinya dia membenci poligami kan. Tetapi saya katakan, oke, kamu benci poligami, oke. Tapi kamu sayang nggak sama keluargamu? Sayang, kata beliau. Justru karena nggak mau poligami inilah, makanya saya mau ke Islam. Tapi saya katakan ke mereka, katakan mereka lah. Karena banyak orang ya. Cuman bukan pada kesempatan yang bersamaan. Ada nggak di dalam kitabmu bahwa kamu dengan istrimu atau kamu dengan suamimu dan anak-anakmu nanti akan bersatu di surga dalam kehidupan yang kekal? Dia katakan ada. Saya minta dalilnya mana? Ada nggak? Rupa-rupanya dia nggak sanggup menunjukkan dalil itu sampai hari ini. Sedangkan kalau di Islam, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden itu umat Islam akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Nah ini keutamaan, keunggulan di Islam. Kita menyayangi suami, kita menyayangi anak-anak. Tetapi apalah arti itu semua kalau ternyata dipisahkan oleh maut? Sesayang apapun kita kepada suami, mati suami, kita nggak akan mungkin masuk ke dalam kubur menemani dia, nggak mungkin. Lalu pupus keharapan untuk bersama, rupa-rupanya tidak. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ternyata di Islam, rumah tangga yang kita bina di dunia akan langgeng di kehidupan yang kekal nanti di jannah. Subhanallah. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa diri dan keluarga dulu? Ternyata sang suami punya tugas dan kewajiban untuk membina istrinya menjadi wanita soleha. Rupa-rupanya istri soleha memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah suami yang soleha, agar amanat ini bisa dijalankan oleh suami untuk mencintai istri dan anak-anaknya. Rupa-rupanya seorang istri yang soleha dituntut untuk memberikan pengajaran yang baik, pendidikan yang baik,
mengantarkan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan ternyata anak yang soleh dan soleha diwajibkan kemudian mereka untuk berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah hikmah di Islam. Jadi kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, kakek, buyut, ponaan, cucu, dan seterusnya, disatukan oleh Allah kembali di jannah. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari dari Allah? Dalam kehidupan dunia kita bahagia, dikasih pekerjaan, dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, bla bla dan seterusnya. Tapi kematian memutus itu. Akan tetapi rupa-rupanya ada kehidupan kekal yang disebut jannah, di mana orang-orang beriman di sana akan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Misalnya kayak saya nih, saya rindu dengan mama, rindu dengan ayah, rindu kali. Udah puluhan tahun orang yang melahirkan saya, orang yang membesarkan saya, mendidik saya, sudah pergi mendahului saya. Rindu kali. Rindu belayan rambutnya, kecupannya, belayannya, pelukannya, nasihatnya, masakannya, rindu. Apakah kemudian sebagai muslim saya berputus asa? Ternyata enggak. Ternyata saya akan dikumpulkan bersama dengan orang tua saya lagi dalam kehidupan yang kekal, membuat saya lebih semangat beribadah dan lebih semangat menjadikan pribadi saya menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua saya meskipun mereka sudah tak ada. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik keluarga saya, mendidik anak saya untuk menjadi anak-anak yang soleh, menjadi cucu-cucu yang soleh dan soleha. Inilah indahnya di Islam. Jannatun adnin yadkhulunaha wa man saha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ternyata, tapi di Kristen itu tidak pernah menemukan dalil-dalil seperti ini. Tak boleh dipisahkan, mereka hidup kekal di dunia. Maksudnya di dunia itu mereka hidup tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Tapi di surga nanti, di akhirat nanti mereka nggak sama, ya percuma. Percuma. Kalau hanya 20 tahun, 30 tahun bersama tapi di kehidupan yang kekal selama-lamanya, tidak lagi kumpul sama anak yang kita cintai dengan suami, istri yang kita cintai, untuk apa? Untuk apa? Sementara yang kita butuhkan ini adalah kehidupan kekal. Nah, di Islam, di kehidupan kekal, kita dengan keluarga kita akan bersatu kembali dalam kasih sayang Allah. Demikian ya sebagai nasihat buat saya pribadi dan sahabat-sahabat yang membutuhkan edukasi yang berkaitan dengan kekeluargaan. Silakan. Yang lain silakan, mungkin ada yang disampaikan. Nah, statusnya Ustadz Alif, Ustadzku, statusnya sebagai beliau suami istri ini apa nikah ulang atau gimana? Enggak. Ustadz. Ustadz Alif, coba Enggak, silakan. Halo Bunda, siap. Aku tadi kebental dan ada kemungkinan kebental lagi tapi sedikit. Berkait gimana Bunda, ketika seorang mu'alaf, dia suami istri berbarengan mu'alaf, itu kan dalam menghukuminya, oh, iya, ya. Sejauh yang pernah kami baca, maka beliau pernikahannya masih tetap sah, gitu. Karena diselamatkan dengan syahadat. Kecuali kalau dia salah satunya yang mu'alaf, maka harus berpisah. Tidak bisa bersama layaknya suami istri, begitu. Namun di kita memang kan biasanya ada syarat administrasi dan sebagainya di KUA, maka untuk lebih jelasnya diminta mengucapkan 2 kalimat syahadat atau ada proses ulang, ya ikuti aja proses itu, tidak masalah kayak gitu. Seperti itu biasanya Bunda. Masya Allah. Dan tadi nasihat sudah banyak dari Gurunda ya, semua juga Mbak Monica dan semua. Gurunda mohon maaf, saya harus dibawa lagi, kayaknya baterai juga tinggal sedikit dan jaringannya nggak mendukung, takut kepental lagi, jadi tadi belum pamit. Iya dek, iya dek, terima kasih. Lanjut ya semuanya, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup, mungkin Ukhti Monica mau rehat, mau istirahat barangkali. Dari tadi juga open kamera, capek, lelah juga pegang HP kan ya? Iya. Oke, mungkin ada kalimat yang ingin jadi pesan atau apa gitu buat kami yang ada di sini atau kepada saudari Dewa. Terima kasih semuanya. Dalam 1 bulan ini alhamdulillah Tuhan sudah mengasih hidayah saya. Alhamdulillah.
apa namanya, saya akan lebih bahagia sama anak-anak saya. Alhamdulillah, masya Allah. Bukan anak-anak saya terima kasih walaupun apa namanya semuanya kan belajar. Nanti saya akan mungkin istirahat, nanti saya akan sholat tahajud, saya akan tanya sama anak saya doanya bagaimana, saya akan belajar. Doakan saya menjadi yang istiqomah, yang soleh, dan bisa membimbing anak-anak dengan baik. Terima kasih. Ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, nanti ke rumah Abuya ya nanti ya, kita giveaway ya. Masalah kaos ya. Kalau untuk di sini nanti beda lagi ya. Kalau untuk di sini ya. Oke, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini mau giveaway di sini kapan? Nanti jadwalkan saja ya Bang Sadili ya. Siap Bang Dewa, besok juga boleh? Boleh, siap. Ada berapa kaos untuk sahabat Bang Zuma Bang? Kaosnya foto Bang Juma semua. Fotonya. 3 kontainer. ya 10 boleh. Alhamdulillah. 10. Aku belum pernah dapat Bang Dewa. Lah giveaway tadi di tempat Bang Faruk ya kan, di tempat Bang Faruk 8. Di sini dia tempat Abuya 10, di sini 10 nanti. Boleh? Kaosnya keren lah Bang, kalau yang sekarang Bang. Keren, dijamin keren, oke lah sekarang. Masya Allah. Apa gini aja foto Bang Sadili aja kirim ke Dewa ya? Nggak usah Bang, nggak laku nanti. Kalau ngomong jangan jujur atuh, gimana sih ini? Ada yang WA ke saya Gurunda, ada yang mau pesan baju. Masih produksi, masih ada stoknya baju si Adek tuh. Kalau Adek masih ada. WA-nya nih. Iya. Itu. Jadi masih ada khusus ya. Untuk Siap-siap. gambar yang ada, tapi kalau yang pesan sama Dewa bisa. Pesan yang fotonya si netizen kita boleh pesan sama Dewa gambarnya gitu. Enggak, beliau mau yang dari Gurunda nih. Mana orangnya nih? Nih. Foto aku, Wak. Beliau ya. Bunda. Foto aku ya. Boleh kalau ada yang minta nanti. Kalau ada yang minta. Sama Bang Handi, sama Bang Juma, sama siapa aja yang minta, nggak masalah. Sendiri tapi aja. Dari sekian ada kurang lebih 1000 yang pesen ya, habis 1000. Itu semua 999 ada foto Bang Juma semua. Ada di situ. Kalau aku sendiri aja lah. Mulai. Beneran Bang, beneran. Dewa nggak bohong Bang. Masa Bang sebanyak itu? Aku jual baju kok cuma 40 Bang. 1000. Dewa aku 1000. Foto 999 itu foto Bang Juma semua. Mau diapain itu? Jadi gubernur nanti aku lama-lama ini. Nggak ngerti Dewa juga ini. Tapi emang luar biasa Dewa akui lah. Namanya ikon. Ikonnya luar biasa lah. Capernaum silakan. Kita lanjut diskusinya ya. Siap Dewa izin pamit atuh ya. Nanti kabarin kalau mau giveaway ya. Besok ya Bang ya, besok malam minggu ya. Boleh. Oke, boleh Bang. siap. Kalau bisa sih jangan malam minggu. Kalau bisa jangan malam minggu. Jumat malam. Gimana Sabtu kalau malam. Sabtu malam aja gimana? Udah ketebak. Ya, izin pamit Dewa, Bang Andi, Bang Darama semuanya, Bang Jum. Terima kasih Ya, banyak Bang Bang. Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pergilah kau. Promo dulu, promo. Oh ya, silakan Bunda. Jadi dihubungi siapa nih yang pesan baju nih, dihubungi Sadli ya? Bang Luk. Oh, Berapa sih nomornya itu? Nanti abahnya mau. Ada Bun, karena saya jarang buka WA Bun. Iya itu udah ke WA berapa hari udah ke WA. 08 sekali aplikasi WA. Siap. 08 Bentar. 08 tambah 77 tambah 08 tambah 34 ditambah 8
terakhir 222 triple 2. 0877 plus 0834 plus 8 triple 2. Iya. Itu nomor A, marah nanti dia abah. Banyak yang chat. Gak apa-apa. Enggak, ibu. Oh Karena iya, dia disampaikan. Gak apa-apa, pesan baju itu yang kalau mau pesan baju ya. Memang dia kasih nomor itu untuk ini bajunya dia. Harganya masih berapa? 210 ya, Guru? Iya. Iya, di WA aja nanti, Bun. Iya. Oke, kita promosi dulu ya untuk kegiatan acara mualaf sedunia. Silakan Bunda Gemini. Bukan jari mualaf. Apa itu? Kegiatan besok tanggal 21, Bro. Iya, silakan Bunda. Kukirain itu. Iya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya dilanjut. Tapi kita kan belum berbicara. Ya, nanti kita bahas di Bolangi ya. Besok, oke. Oke teman-teman ya, yang ada di berapa juta mata memandang ini. 41 juta, berapa juta sih? Buat teman-teman yang khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, untuk bisa bergabung di acara Api Sulsel, yaitu silaturahmi sahabat api. Dan nanti jadi narasumbernya adalah Bang Zuma. Jadi yang mau ketemu langsung dengan Bang Zuma boleh mendengarkan kajian apologet juga, puas banget nantinya ya teman-teman. Jadi kalau bisa dihadiri tanggal 21 Desember 2024. Jadi untuk info selanjutnya langsung dihubungi ininya ya, kontak personnya yang ada VT-nya kok. Kalau bisa saya sebutkan nomornya di sini boleh juga kalau ada yang mau ya. Nanti saya standby aja di sini. Gitu aja Sadli. Makasih banyak. Saya lanjut dulu. Saya baru pulang ini hujan-hujanan dari Dayak. Habis dari sekret membicarakan teknis kegiatan besok. Tuh kepedisan tahu. Lanjut Sadli. Udah ya. Udah usah diulangin ya. Di mana tempatnya katanya Bun? Bun, ada yang nanya di mana tempatnya itu? Tempatnya ya kan? Di Hotel Maleo, Jalan Pelita Raya. Ini bukan hanya untuk yang di Makassar, tapi kalau misalnya teman-teman yang ada di luar Makassar ingin ikut juga boleh. Boleh. Tuh, tapi ya gitu. Tapi akomodasi, ya itu dia. Itu dia maksud saya. Tiketnya mahal memang. Tapi kalau untuk nginap tenang, ada rumah Hobbit Bolangi free ya, teman-teman yang mau datang. Sekalian tungguin itu kan hari mualaf yang diadakan insya Allah nanti ya di Bolangi. Oke, aman? Kita lanjut diskusinya. Lanjut. Kita sapa dulu, mudah-mudahan ini oten ya. Yang pertama ada Bang Tambun Utara. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Tambun silakan dibuka mic ya. Gak ada suara, baik. Next, Bang Dartrian. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Waduh. Halo, Bang Dartian. Gak ada juga, oke. Sabar ya teman-teman, saya cek lagi. Ini nggak ada Olten ini. Di bawah ada ini nggak? Ada yoga nggak? Katanya mau naik. Yoga, nama akunnya apa? Ya yoga, nama akunnya yoga. Yoga. Di bawah juga ada guru saya ya. Ada Sensei Nurul yang ada di Balikpapan sana. Masya Allah, beliau adalah kakak saya yang baik, yang selama ini banyak memberikan ilmu lah ya, banyak masukan ilmu. Beliau adalah salah satu pelatih dari perguruan ternama bela diri di Indonesia ini. Kemudian beliau besan dari Bupati apa sekarang beliau besannya nih? Bulukumba apa Sinjai?
Ya itulah bang. Bulukumba. Jadi beliau adalah besan dari Bupati Bulukumba dan juga dari Ibu Andi yang menjabat sebagai Kadisbud ya Kota Makassar Sulsel saat ini. Mudah-mudahan sensei saya mendengarkan di bawah atau yang ada di Balikpapan sana. Insya Allah nanti kita jumpa lagi ya. Salam sama Pak Bupati dan Bu Andi, Kepala Dinas Budaya. Salam dari Bang Suma bilangnya. Makasih, Sensei. Semoga sehat selalu, Sensei. Ya. Saat itu pernah jumpa kan ya? Ya pernah, Sensei. Alhamdulillah. Saya bersyukur karena besan beliau lagi yang lanjut sebagai Bupati sekarang yang ada di Bulukumba. Baik, oke, kita sapa ya, Paman. Ini ada bahasa Cina nih. Selamat malam. Oh iya, nanti kan ada acara kita tuh di Bulukumba kan, acara nikahan. Ya. Nah, nanti kita informasi ke Sensei, undangannya kita tembuskan ke Bupati juga supaya Pak Bupati bisa hadirkan gitu ya. Siap, Paman. Oke, thank you. Keren. Oke, Paman, kita sapa dulu tamu kita atau kita bicara Bulukumba lagi? Enggak, nanti kita itu acara akhir tahun yang rencananya mau camping. Oh ya, teman-teman API ingin mengadakan kegiatan gitu. Mereka camping, kemudian ya camping rohani lah ceritanya kan ya. Nginap di tempat kita, datangkan orang-orang, kemudian kita sholat berjamaah di halaman rumah Hobbit gitu, di alam terbuka. Kita adakan kajian-kajian di sana, gitu maksudnya saat. Jadi kapan ada waktu, Bunda Gemini ngobrol sama dirimu untuk membahas ini. Siap. Gitu. Saya rencana besok mau ke Bolangi insya Allah kalau Pak Hilal, karena dia mau ke sana katanya. 25 Desember ya, hari mualaf ya. Ya. Iya, 25 Desember. Nah, dilanjut bersama ini ya, tahun baru lah. Keren. Bisa kalau ada yang mau lanjut boleh. Sadli bisa full tenda berapa? 200 kan ya? Bisa ya? Sampai 250 ya? Bisa Paman. Nah, ayo teman-teman yang ada di daerah Sulsel seputarnya ya, Sulsel Selatan, di luar daerah pun boleh ya, seluruh provinsi boleh berkunjung ya, kita apa ya, hari mualaf sedunia di Bolangi ya, teman-teman. Bolangi. Lanjut. Ini udah gak sabar ini Darmilo. Oke lah, kita lanjut. Kita sapa dulu Darmilo. Ya, kenapa Darmilo? Lanjut. Saya ada satu pertanyaan nih. Iya, sebelumnya Darmilo, ini Kristen atau Islam? Noise hujan. Kristen, Katolik lagi. Salam. Ini Bang Suma, ada pertanyaan nih Bang Suma. Silakan Bang, noise di tempat saya, silakan. Saya mau bertanya, di mana ayatnya di Al-Quran tentang perzinahan? Boleh nggak tunjukin dulu yang dilarang berzina? La taqrabuz zina. Itu iya, dalam Al-Quran Bang. Surah Al-Isra ayat 32. Coba itu bisa dibaca. Dilarang mendekati zina, itu mendekati aja dilarang. Iya. Gimana? Minta tolong dibacain dulu. Itu artinya gimana? Coba. Saya nggak bisa bahasa Arab saya. Oke, baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh satu perbuatan yang keji, dan zina itu adalah sesuatu yang buruk. Itu kata Allah.
di dalam Al-Quran. Al-Isra ayat 32. Jadi mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Oke, oke. Nah, ada lagi nih sambungannya itu. Misalkan kalau menikah itu udah sah ya? Iya. Udah sah ya? Udah sah. Menikah itu di usia yang mana dulu? Kalau di Islam itu menikah itu harus usia balik. Maksudnya gimana? Balik itu artinya seorang wanita ini sudah haid. Haid, oke. Iya. Haid itu kira-kira usia berapa? Mungkin tergantung, ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun, tergantung dari tingkat kematangan seorang wanita. Di dalam Islam itu ya? Apa di dalam Al-Quran? Al-Quran. Maksudnya? Di dalam Islam kan ada hukum Islam dan ada Al-Quran. Apakah hukum Islam itu dari Al-Quran apa gimana? Iya, kalau berbicara mengenai pernikahan itu berbicara gini bang, saya omong tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran tadi kan kalau haid kan itu kan boleh menikah, itu kan tergantung orangnya gitu kan. Jadi saya tanya kira-kira usia berapa? Kata Bang kalau usianya itu nggak bisa dipastikan karena kan setiap wanita beda-beda. Ada yang kemudian usia 18 tahun baru haid. Ya. Nah, ada yang 9 tahun bahkan mungkin lebih daripada itu, kurang dari itu baru haid. Ada tercatat dalam Al-Quran apa? Ya, yang tercatat di dalam Al-Quran itu ya wanita balik itu haid, sudah sampai kepada masa kematangan, jadi haid. Makanya diterangkan kemudian di dalam Al-Quran yang layak untuk menikah, wa ankihul ayama minkum, di antara kalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu faqra yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hambamu, yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Itu diterangkan dalam Al-Quran seperti itu. Oke, yang ada yang saya tangkap ini, yang layak itu gimana maksudnya yang layak? Yang layak itu artinya ya dari segi kematangan, mereka sudah bisa bertanggung jawab, mereka sudah bisa melakukan tugas sebagai istri, tugas sebagai suami, seperti itu. Terus mulai dari segi kematangan kan pasti bermacam-macam, dari usianya, ya kan? Iya, terus? Nah, terus dari segi kematangan lebih baik, ya kan? Ya. Nah, terus? Saya tarik nafas dulu nih. Maaf nih bang, saya lagi batuk-batuk ya, maaf ya. Iya. Nah sekarang itu kan dari saya nanggapi dari pertanyaan dari bang bahwa itu kan sudah tercantum dalam Quran. Nah dari situ saya mau bertanya lagi. Iya. Yang mengenai Aisyah. Mengenai? Itu misalnya Muhammad itu menikah sama nikahin Aisyah itu udah sah apa enggak? Aisyah kalau ngomong sah. itu kayak orang. Ya, namanya menikah itu sah. Kalau sudah menikah itu artinya mereka sudah sah. Berarti Aisyah itu udah matang apa belum? Udah menikah kan? Udah. Iya, menikah. Iya. Mereka kemudian dinikahkan, mereka kemudian berumah tangga. Menurut hadits 9 tahun mereka sudah berumah tangga. Kemudian menurut histori sejarah usia 15 tahun mereka belum menikah. Siti Aisyah belum dinikahkan kepada Rasulullah usia 15 tahun. Menurut histori.
Tapi kalau menurut hadits, beliau menikah usia 6 tahun, serumah usia 9 tahun. Gitu. Berarti yang pasti ini Bang yang mana? Bagi 15 kami tahun, bagi kami umat Islam, mau serumah usia 9 tahun, mau menikah di usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, itu tidak merusak kemudian akidah umat Islam, karena tidak ada yang dilanggar. Itu Bang. Ya kalau menurut logika saya ya Bang ya, maaf nih ya. Iya. Kalau logika saya nih ya. Iya. Kalau misalnya kita berargumentasi nih Bang ya, Abang Iya. itu jangan potong argumentasi saya gitu. Kalau Abang potong argumentasi saya, artinya kan Abang lebih rendah daripada saya gitu kan. Anda kan bertanya, jadi saya menjelaskan. Nah sekarang saya secara logika ya Bang, saya jawab secara logika ya. Iya, silakan dengan logika Anda. Sayangnya Islam tidak menggunakan logika Anda. Islam menggunakan syariat dan hukum dari Allah dan juga dari Rasulullah, bukan berdasar logika Anda. Gitu Bang. Kalau berbicara mengenai Islam itu tidak berdasar kepada logika Anda, tidak berdasar logika saya, tapi berdasar kepada hukum. Hukum yang Allah berikan melalui Al-Quran dan hukum yang ditegaskan kemudian Rasulullah melalui haditsnya. Logika Anda enggak kami pakai, apalagi Anda seorang kafir kan? Maaf saja, kalau Anda berlogika tentang hukum Islam, Anda yang mengatakan saya kafir. Saya Anda kan nggak Kristen. menghujat Anda. Anda kan Kristen, betul nggak? Mengapa Anda mengatakan saya kafir? Karena Anda tidak bersunat, kan itu. Paulus sendiri dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Anda kan tidak bersunat. Saya itu bertanya, malah kamu mau bertanya sama saya. Ya karena Kamu Anda itu lebih rendah daripada saya. karena Anda ingin membahas Islam dan menanggapi ajaran Islam berdasarkan dengan logika Anda. Saya katakan Islam tidak berdasar kepada logika Anda. Karena Anda Kristen, Anda orang kafir. Orang kafir mana di dunia ini yang menggunakan logika dalam beragama? Kristen itu tidak cocok pakai logika dalam beragama. Kenapa giliran agama Islam Anda logikakan? Kenapa Anda nggak melogikakan agama Anda yang tidak masuk logika? Kenapa Anda melogikakan agama Islam yang Anda tidak imani? Anda tidak melogikakan agama Anda yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah usia 6 tahun. Oke, bandingkan dengan Tuhan Anda menjadi bayi yang Saya 1 hari. Mau bertanya, mau lanjut, ini malah bahas yang lain. Gimana sih Bang Suma? Ya, karena Anda menertawakan diri Anda sendiri. Karena Anda melogikakan. Anda itu yang menghujat diri Anda sendiri. Anda melogikakan. Anda ingin menganalogi. Anda ingin menganalogi dengan melogikakan agama Islam. Sementara agama Anda tidak masuk logika, nggak masuk akal. Anda ingin menelaah ajaran Islam dengan akal, sementara ajaran Anda sendiri tidak masuk akal. Itu gimana ceritanya Bang? Masuk akal nggak kemudian Tuhan menjadi bayi? Masuk akal nggak kemudian seseorang menikahi anak usia 6 tahun? Masuk akal. Orang tuanya setuju, pihak laki-laki setuju, pihak masyarakat setuju, tak ada hukum yang dilanggar, masuk akal. Tapi kalau Tuhan menjadi bayi, masuk akal nggak? Tuhan dibunuh oleh manusia, masuk akal nggak? Kenapa Anda mencoba menggunakan logika Anda menelaah Islam, sementara Anda melupakan agama Anda tidak masuk logika? Logika hewan pun tak masuk. Masuk nggak dalam pemikiran ayam ada Tuhan menjelma menjadi bayi? Nggak masuk. Lah harusnya kalau otak ayam saja nggak masuk, kenapa Anda yang manusia punya otak justru masuk? Karena agama Anda tidak masuk logika, alias agama Anda irasional. Agama Anda tidak boleh ditelaah dengan logika. Tapi lucunya Anda ingin menelaah Islam dengan logika. Lucu kan? Benar nggak? Benar nggak Bang? Dijawab, Benar nggak? Sama Bang? Tuhan lucu. Lucu nggak tuh? Anda ingin menelaah ajaran Islam pakai akal, tapi agama Anda sendiri tidak pakai akal. Tuhan masuk ke dalam rahim, keluar ke bumi, robek perawan. Di dunia dia repotin orang, minta dicebokin, minta dinetein, minta disuapin, diajarin pakai baju, diajarin berjalan. Apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Masuk akal nggak itu Bang?
Coba. Tuhan Anda yang bersihin siapa? Orang, hambanya, ciptaannya. Masuk akal nggak? Anda selesaikan dulu agama Anda. Cocokkan dulu dengan akal. Kalau sudah masuk akal, baru Anda berbangga diri. Habis itu Anda masuk ke agama Islam. Menurut logika saya. Loh, kok jadi menurut logika Anda? Kami berislam bukan karena logika Anda. Kami berislam karena kitab suci kami. Kami berislam karena kitab sunnah. Nah, kalau Anda ingin menggunakan akal, pakai dulu, bahas dulu agama Anda. Masuk akal nggak kemudian Tuhan Anda dibunuh, terkutuk? Coba. Masuk akal enggak itu? Itu dulu yang Anda selesaikan. Kalau kemudian Anda mengatakan, kenapa bisa seorang gadis dipecahkan perawannya? Loh, yang memecahin suaminya loh. Yang mecahin suami sendiri, sah. Lah, Maria dipecahin perawannya sama Tuhan. Tuhan pecahin perawan. Gimana Tuhan perawan? Anehnya lagi cara mecahinnya bukan dari luar tapi dari dalam. Aduh, ya Allah. Coba. Seorang gadis perawan. Seorang gadis perawan dirusak kemudian keperawanannya dengan alasan pingin ke bumi. Ini apa ceritanya kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu, Bang? Itu dulu yang Anda selesaikan. Bang Damilo butuh Panadol, ada tuh di keranjang kuning, silakan check out aja. Host, ada Mbak Lona minta ingin naik. Mbak Lona boleh dinaikkan, host. Mbak Lona minta permintaan tuh, beliau saudari kita. Anehnya lagi Bang Juma, anehnya lagi Bang Juma, ibunya Tuhannya dalam keadaan hamil dinikahi. Tahu di mana itu? Bunda Maria kan hamil besar dinikahi Pak Yusuf. Oh iya ya. Emang boleh itu? Dia membisu 1000 bahasa. Halo Damilo, mau dipanggilkan ambulan? Kalau mau Panadol langsung check out aja ya, tuh di keranjang kuning ada di bawah. Rp5.000 akhirnya Rp100.000. Mbak Lona, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Assalamualaikum Gurunda Zuma, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhti, gimana kabar? Lama nggak bersua. Gimana sih kamu? Alhamdulillah saya sehat, Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, saya belum selesai ngomong. Bang Danilo, silakan. Tunggu dulu, saya belum selesai ngomong. Kok dipanggil kok diam membisu kok? Tadi saya kan mau ngomong, logika saya belum sampai ke sampean. Tapi sampean dibatasi saya, ya nggak apa-apa. Kenapa logika Anda yang harus? Kenapa logika Anda yang harus menjadi acuan membahas Islam, Bang? Kenapa logika Anda nggak pakai membahas Kristen? Udah. Kalau abang tidak terima, udah. Iya, maksud saya kenapa nggak logika Anda itu Anda pakai untuk membahas Kristen gitu loh? Artinya abang itu kan nggak mau nerima. Jadi bukan nggak menerima, lucu aja, geli aja gitu loh. Geli aja gitu loh. Ada seorang Kristen menelaah Islam dengan logika, sementara agamanya sendiri tidak masuk logika. Harusnya Anda menyamakan standar dengan agama saudara. Bagaimana Anda menyikapi agama saudara, harusnya Anda menyikapi agama orang lain seperti itu. Layaknya kami kemudian memahami Islam dengan logika, maka kami juga memahami agama saudara dengan logika, dan agama Anda tidak masuk logika gitu loh. Hanya masuk logila. Itu yang terjadi. Tuhan datang, dilahirkan menjadi bayi, besar dibunuh sama ciptaannya, itu logila. Enggak logika itu. Itu mah kebenaran abstrakmu, bukan kebenaran absolut. Coba, mana kebenaran absolutnya ketika pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Absolutnya kayak mana?
kamu itu demi kepentingan kamu sendiri, tapi bukan kebenaran absolut. Jadi Lah, apa yang kebenaran kamu absolut, ucapkan itu ngerti bukan kebenaran absolut nggak nih itu. orang? Absolut itu apa? Apa absolut itu? Coba ajarkan saya, absolut itu apa? Kamu tidak paham. Orang aja Ya bertanya. absolut, kamu makanya potong-potong. saya tanya, absolut itu apa? Makanya kau dengarin saya. Kamu jangan kelojotan Ya, oke. kelojotin Iya, kemana-mana. oke. Anda berbicara Ini mengenai tidak kebenaran benar, ya? absolut. Kebenaran Apa- absolut kan? Nah, silakan. Ya. Apa itu? Kebenaran absolut itu apa? Jadi tunggu dulu, saya masih ngomong tentang pembenaran abstrak. Jadi apa yang kamu Ya enggak, sampaikan dari kebenaran awal sampai absolut akhir. dulu. Dengar dulu, saya ini mau awali dulu biar kamu paham itu gimana. Saya kasih Justru paham sama karena kamu. Anda menjelaskan absolut, kebenaran absolut, kita akan sampai kepada kebenaran abstrak Saya mau atau jelasin sama kebenaran Anda. konkret. Yang mana yang Anda ingin uraikan di sini? Harus dari akarnya dulu dong. Kebenaran contohnya tadi absolut saya itu tanya apa? kamu. Saya bukan menjatuhkan kamu, tapi saya memang Saya nggak benar-benar perlu dari dijatuhkan kebenarannya dan itu. Anda tidak akan pernah bisa menjatuhkan saya. Selama saya berpegang teguh kepada Al-Quran agama saya tidak akan pernah mampu Anda jatuhkan. Anda belum jatuh sudah jatuh sendiri. Kenapa? Karena Anda seorang Kristen. Sekarang ayo mari kita bahas. Apa yang Anda maksud kebenaran absolut tadi? Dengarin dulu, saya omong dulu tentang kebenaran abstrak. Jangan dulu ke absolut. Saya ini dengarin nih. Diam. Silakan. Jangan silakan. di-mute mulu aku. Ingat ya, Saya mau kebenaran ngomong, kamu abstrak mute dulu. hubungannya dengan agama Anda. Silakan. Dengar dulu. Yang kebenaran, yang tadi pembenaran abstrak yang kamu omong dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang ini, saya selalu pantau-pantau terus itu. Oh, kamu cuma selalu mau ngomong curhat gitu. Mau curhat. Nggak kasih peluang buat orang-orang yang mau menyampaikan. Kamu mau selalu- curhat di sini, mau Saya curhat. menghancurkan argumentasi yang baik dan yang benar. Kamu mau curhat. Itu kan Silakan pembenaran Anda kamu menjelaskan secara kebenaran Jadi kamu, abstrak apa yang kamu itu sampaikan itu apa? bukan kebenaran, tapi Kebenaran abstrak yang Anda maksud itu apa? Apa kebenaran abstrak itu? Nah itu kan egois kamu. Orang gila lu. Itu kan egois kamu. Jangan sembung Itu bawa kan golok egois lu kamu. gak nyambung. Mending kamu ke gereja seperti biasa. Celop, celap, celop. Masuk. Oke, next kita sapa tamu yang selanjutnya, Joshua Manulang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Kristen ya, Bang? Ya. Baik, ada yang ingin disampaikan, Bang? Atau mau ini sampaikan absolut? Absolut itu motor kan, Bang ya? Iya, motor Honda. Silakan Bang Joshua. Oke, Bang. Ya. Ini kan kita pada kawan orang Muslim, ya kan? Katanya kalau dari surga itu katanya istri kita nggak satu lagi katanya, Bang. Itu gimana jelasnya, Bang? Gimana? Kata kawan kita orang Muslim, katanya kalau kita udah masuk surga, kita bukan satu istri lagi, tapi kita banyak istri katanya. Itu gimana alasannya, Bang? Enggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di mana? Itulah Enggak ada dalil kayak gitu, enggak ada. Di Islam itu jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Laki-laki yang masuk ke dalam surga bersama dengan pasangannya. Enggak ada seperti yang Anda tunjukkan itu, enggak ada. Di mana dalilnya? Itu kan kita nggak tahu, Bang. Dia jelaskan sama aku, jadi aku bilang, jadi kalau kita masuk surga itu istri kita ikut juga. Bukan, katanya istri kita bukan satu lagi, jadi banyak katanya. Bisa gitu aku bilang. Oh, itu salah. Al-Quran justru mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajuhum mutahharah. Mereka telah diberi, di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Oke? Mereka punya pasangan-pasangan yang suci. Mereka di sini yang dikatakan oleh Al-Quran, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, siapapun dia yang beriman, laki perempuan, mereka mendapatkan pasangan. Begitu ya, Bang? Iya. Berarti Gitu, ini salah informasi dia. Mungkin tafsirannya kali yang keliru. Nah, satu lagi, Bang. Iya. Katanya kalau setiap itu
kan kalau orang Muslim kan ada malam Jumat kan. Yes. Nah, jadi kawanku bilang, kalau kalian itu malam Jumat ngapain aja pulang? Itulah kami berhubungan badan katanya kan. Nah, berhubungan ada badan dalilnya enggak? Ada bang, dia bilang aku kok, jujur, sumpah. Dia bilang. Iya, di mana dalilnya? Abang? Ada nggak dalilnya? Kalau dalilnya nggak tahu sih, dia cuma curah sama aku kan pengen tahu, pulang. Iya. Itu malam Jumat ada apa aja, aku bilang. Datang dia itu katanya membersihkan apa kita katanya, membersihkan nafsu kita katanya. Jadi kalau membersihkan nafsu itu berarti kau berhubungan badan bersama istrimu, bilang. Iya katanya. Jadi contohnya kalau kita yang belum nikah, kita berhubungan badan dengan siapa, aku bilang. Ya sama apa pula, pasanganmu atau pacarmu atau siapa katanya. Kok gitu? Oh itu enggak ada di Islam kayak gitu bang. Makanya di Islam itu harus ilmunya itu bersanad. Ketika berbicara mengenai hukum Islam, tidak bisa bertanya kepada orang yang tidak ngerti, itu jahil namanya. Tidak ada di dalam Islam itu dalil yang menjelaskan secara tegas, mewajibkan atau kemudian dikatakan sesuatu yang diharuskan berhubungan istri di malam Jumat, itu enggak ada. Kapanpun boleh, selama itu halal, waktunya tidak sedang diharamkan, saat puasa siang, kemudian saat mereka haid, itu nggak boleh. Tapi malam apapun boleh. Ya kalau itu katanya bang benar, katanya kalau di malam apapun boleh. Tapi kalau malam Jumat itu harus wajib katanya. Oh nggak ada dalilnya itu bang. Itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di Islam itu, kata Rasulullah, silakan mencari nabi selain aku. Gak boleh. Kecuali ada dalil. Nah kalau ada dalil, mari kita uji dalilnya. Berarti yang Muslim ini ada berapa nabi bang? Nabi yang kami imani itu ada 25 nabi. Nabi yang membawa dinul Islam itu namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Abi apa itu Abu apa itu bilang? Abu Naswatnya apa itu bang? Abu apa itu? Abu Janda. Lugat Tambunan. Abu Naswa itu Abu apa bilang kemarin aku? Enggak ada Abu Naswa. Enggak ada itu bang. Nabi mana itu lagi? Nabi baru. Atau rencana atau perbedaannya gini, yang agama Muslim ini beda nabinya, yang Muslim sini beda nabinya, atau gimana tuh bang? Enggak. Syarat untuk menjadi Muslim itu harus mengakui Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua Muslim nabinya Nabi Muhammad. Gak bisa tidak, itu mutlak. Gitu. Kalau Kristen sendiri nabinya siapa? Ada nggak nabi Kristen? Kalau aku sih kurang paham ya kalau bilang nabi itu. Kalau aku sih percaya sama Tuhan Yesus saja. Iya, karena di Kristen itu nggak ada nabi memang. Adanya cuma nabi palsu. Kalau Lugat Tambunan bukan nabinya bang. Jadi Jadi apa bang? Bang Joshua? Bentar ya bang, terlalu lagi kau bos bang. Jadi macet. Gurunda mohon izin masuk boleh? Afwan izin. Silakan. Saya memanaskan mesin saya dulu karena udah lama sekali. Masya Allah, rindu dengan diskusi lintas agama. Iya. Izin ya, syukran. Bang Joshua, izin boleh berbicara sebentar saja? Boleh kak, boleh kak. Siap. Tadi ada pertanyaan yang menarik terkait jumlah istri di sorga menurut Islam ya. Menurut Bang Joshua tadi informasi yang abang terima. Tapi kalau abang Kristen sebenarnya menarik bang kalau abang coba melihat di Matius 19 ayat 29.
Bahkan di sana sebenarnya abang akan mendapatkan balasan 100 kali lipat, dan di situ harusnya ada sebutan istri. Jadi kalau kita logikakan ya ayat ini, maka abang akan mendapatkan 100 istri itu nanti di surganya abang. Coba dilihat itu di Matius 19 nomor 29. Matius Boleh berapa Bang itu? Joshua? Matius? Matius 19 nomor 29. Kalau di Alkitab Sabda ataupun di Bible abang yang dari LAI, yang anehnya di sana kata istri tidak ada. Padahal kalau kita mau merujuk ke Alkitab berbahasa asing, salah satunya berbahasa Inggris, contoh King James Bible lah ya, di situ ada sebutan wife. And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold. 100-fold itu bahasa Indonesianya 100 kali lipat. And shall inherit everlasting life. Jadi begitu Bang. Keren ya, nanti Bang Joshua dapat 100 istri di sana ya. Masya Allah, luar biasa. Ini Ukhti, itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Siap. Jadi yang malam Bang Suma. Malam. Jadi yang dijanjikan Yesus itu pengikutnya Bani Israel. Bang Suma boleh bertanya Bang Suma? Boleh. Siap. Lanjut silakan Bang. Saya Kristen Bang Suma. Siap. Bang Suma kan paling pintar di TikTok aku lihat. Enggak Bang juga, Suma kan pasti tahu di dalam Islam kan ada 73 golongan ya katanya. Aku mau tanya Bang Suma, dari 73 golongan itu menurut Bang Suma yang mana yang benar dan masuk surga? Kalau saya melihat ini Bang, hadits ini, karena dikatakan bahwa umatku kan ya, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan umatku, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus ke atas muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Berarti seluruh umat manusia yang datang, yang dicipta oleh Allah, yang ada di muka bumi ini setelah kenabian beliau, itu adalah umatnya semua. Itu adalah umatnya semua. Berarti yang dimaksud di sini adalah umat manusia setelah datang beliau, ya itu terbagi menjadi 73 golongan. Ya, nah, hanya ada satu yang selamat, yaitu Islam. Selebihnya nggak selamat. Berarti ada 73 Islam atau gimana Bang Suma? Atau aliran? Kalau saya bukan aliran. Karena baginda Rasul Muhammad SAW itu kan diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti umatnya itu sebenarnya adalah seluruh umat manusia yang hidup di zamannya sampai hari kiamat. Itu umatnya beliau. Termasuk yang dibilang kafir Bang Iya, Suma? Betul. Tapi kok di dalil tidak menyebutkan ada kafir di situ? 73 golongan dalam Islam. Nggak ada disebutkan kayak gitu. Serius? Iya. Oke lah, saya gak bantah. Itu kan itu menurut dalil Bang Suma ya. Iya, betul. Nah, ini ada satu lagi Bang Suma. Seperti Bang Suma ngomong tadi kan, orang Islam cuma bertobat akan menuju ke surga ya. Yes. Kalau dia melakukan kesalahan. Nah, tetapi di dalam surat Maryam itu saya pernah baca, katanya setiap umat Muslim harus mendatangi neraka. Itu penjelasannya gimana Bang Suma? Iya, itu ada di Al-Quran surah An-Naziat. Dijawab Maryam, ya, 71 ya. Iya, Maryam 71 itu bisa dijawab 72. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ini itu dituju kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada umat Islam saja. Itu semuanya, bukan hanya kepada umat Islam. Contoh misalnya di sana di ayat 71 itu ada kata Rabb, yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab itu penyebutan Tuhan itu ada dua. Yang pertama Rabb, yang kedua adalah Ilah. Kalau Ilah itu menuju kepada sembahan-sembahan. Sedangkan kalau Rabb itu cakupannya luas, yaitu sembahan seluruh umat manusia. Hanya saja bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata untuk
memisahkan keduanya sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Nah, inilah kemudian bahayanya kalau membahas Al-Quran hanya menggunakan terjemahan. Rabb itu konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ar, Tuhan seluruh alam semesta, baik yang langit maupun di bumi. Sedangkan ilah merujuk kepada konteks sembahan. Ilah Bani Israel, sembahan Bani Israel misalnya. Lalu kemudian, kalau kita melihat di dalam surah Maryam ayat 72, lalu orang-orang beriman itu meninggalkan neraka menuju kepada surga. Atau lebih baiknya simpulnya itu ada di Al-Quran surah An-Nasiyat. An-Nasiyat itu dijelaskan dengan terinci kemudian di dalam data ayat 34. Faiza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata yang bisa melihat. Wa burrisatil jahimu liman yara, neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi Islam kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, Kristen kah dia, semuanya melihat neraka. Fa'amma man tagha, maka adapun yang melampaui batas ketika hidup di dunia, yaitu kafir, wa atharal hayatad dunya, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya ketika hidup di bumi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Tuh. Jadi Bang kita Suma. mendatangi. Iya, oke. Silakan. Bang Suma, aku motong sebentar ya. Tapi dari narasi Bang Suma itu, tapi dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa Al-Quran diturun, kalau Bang Suma mematuk Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri berkata untuk umat Muslim, untuk kaumnya gitu loh, bukan untuk seluruh manusia gitu. Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Al-Quran diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang harusnya mereka kerjakan ketika hidup di dunia ini, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya kepada manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur. Jadi bukan untuk orang Arab aja Bang Suma, untuk kaum yang ngerti bahasa. Seluruh umat manusia. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Bahkan Al-Quran itu rahmatal lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Itu Al-Quran. Berbeda dengan Torah hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk Bani Israel. Tapi ketika berbicara Quran, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Makanya di Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kalau di Bible, kalau di Torah, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Yang disuruh hanya Bani Israel saja. Tidak ada seruan di dalam Taurat maupun di Injil, wahai seluruh umat manusia, itu tak ada. Tak ada seruan seperti itu. Hanya di Al-Quran seruan itu ada. Seperti itu Bang. Makanya Al-Quran itu datang untuk Anda. Al-Quran datang untuk saya. Al-Quran datang untuk mereka. Siapapun itu. Makanya saya katakan tadi, umat Rasulullah itu adalah semuanya. Tapi ada satu golongan menyembah ini, satu golongan menyembah itu, satu golongan menjadi ateis, satu golongan begini, dan seterusnya. Seperti itu Bang. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab saja. Makanya Al-Quran itu dipertahankan kemudian bahasanya. Kenapa? Agar supaya seluruh umat manusia itu tidak ketinggalan akan firman Allah. Nah, sedangkan firman Allah yang datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Mana itu? Ada di kita? Nggak ada. Ada di Kristen? Nggak ada juga. Kenapa demikian? Karena memang hanya untuk mereka. Ada dalilnya? Ada. Misalnya di Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Israel. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat. Mazmur 147, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, peraturan-peraturanku yang datang kepada Israel,
tidak aku berikan kepada bangsa yang lain. Makanya tidak. Iya, silakan. Tentang ayat-ayat kontroversi. Ini menurut aku ya, aku gak menghujat Bang Suma. Iya, silakan. Ada ayat yang mengatakan penggalah kepala yang gak mengikuti ajaran Allah. Itu gimana menurut Bang Suma? Ya, itu masa peperangan itu, Bang. Itu masa peperangan. Coba Anda baca dalilnya. Al-Quran surah At-Taubah kan? Ya. Nah. Itu bukan waktu menyebarkan ajaran Islam. Nggak bisa. Nggak boleh. Di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain, tidak boleh. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kafir juga silakan. La ikraha fiddin.